Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya setelah berolahraga, saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman yang memang suka olahraga ya. Jadi, memang kalau kita berbicara tentang olahraga, kita harus melakukannya secara konsisten. Karena kalau kita tidak melakukannya secara konsisten, nantinya jadi malas gitu ya. Kalau teman-teman, saya pernah posting di Instagram saya yang mengatakan bahwa mungkin teman-teman harus melakukannya itu 22 kali dulu berturut-turut dan baru akhirnya mendapatkan suatu yang kita bilang kebiasaan baru atau habit baru. Nah, kalau bicara tentang habit atau kebiasaan baru itu memang kadang-kadang tidak nyaman ya. Sepertinya mungkin kita merasa kurang waktu ataupun kita merasa kurang semangat gitu ya. Tetapi kalau sudah jadi kebiasaan, maka akhirnya jadi lebih enak. Apalagi kalau sekarang kita butuh vitamin D. Vitamin D kita bisa dapatkan juga dari sinar matahari seperti ini. Ini jam 10 kurang 5 menit. Jadi saya sudah selesai berolahraga dan sambil berjemur. Tadi dimulai jam 8. Saya olahraganya dengan menggunakan latihan beban. Saya biasanya barbel seperti itu dan dumbbell. Jadi latihan hari ini banyak menggunakan otot kaki ya. Terus kemudian kalau misalnya berbicara tentang latihan, sebenarnya paling penting memang kalau untuk pasien-pasien yang gangguan cemas itu adalah latihannya biasanya berkaitan dengan kardio gitu ya. Nah, kardionya itu yang lebih dominan dulu dan biasanya dimulai dengan hal-hal yang sederhana aja seperti jalan kaki sekitar 15 menit sampai 20 menit, kemudian sambil berjemur ya. Saya biasanya kalau misalnya berjemur kan membuka baju ya. Ini cuma kebetulan aja saya mau bikin video buat teman-teman. Nah, kalau saya memang biasanya latihan beban dulu sekitaran 30 menit sampai 40 menit. Kemudian nanti ditutup dengan latihan kardio seperti bermain basket selama 20 menit. Jadi total sekitar 50 menit sampai 1 jam lah saya olahraga ya. Dan itu biasanya dilakukan setiap hari, tapi kadarnya beda-beda. Totalnya 150 menit per minggu. Ya, totalnya 150 menit per minggu. Nah, cuman kalau ada beberapa orang bertanya, "Dok, kalau misalnya saya aktivitas fisik." Nah, apa bedanya aktivitas fisik sama olahraga? Aktivitas fisik sama olahraga ya bedanya adalah konsistensinya ya. Jadi kalau misalnya kita aktivitas fisik mungkin kita cuman duduk, ntar jalan lagi, duduk, jalan lagi. Jadi nggak konsisten. Tapi kalau aktivitas olahraga kan kita misalnya tadi nggak berhenti gitu ya. Nggak selfie, nggak segala macam. Jadi bener-bener aktivitasnya tuh terarah gitu ya. Dan ini yang paling penting di dalam suatu proses untuk olahraga pada pasien cemas. Nah, kalau misalnya di luar ruangan seperti ini tentunya lebih nyaman karena saya bisa nggak pakai masker karena udara terbuka, banyak pohon. Walaupun ya kalau bikin video ya tentunya ada yang tukang rumput itu ya biasa, ya nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan ini daripada kita nggak terusin videonya. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang kondisi seperti ini, maka yang sebaiknya teman-teman lakukan memang adalah konsistensi. Jadi jangan takut. Kalau misalnya EKG-nya baik ya, teman-teman tidak ada masalah EKG-nya, jadi nggak problem, Anda bisa lakukan aja terus ya. Dan inilah yang mungkin paling utama dalam proses bagaimana kita bisa mengelola nantinya kecemasan kita, dan kemudian kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih stabil dengan berolahraga yang teratur. Saya berharap teman-teman jangan meninggalkan olahraga, karena kadang-kadang alasannya terlalu banyak. Namun sebenarnya alasan itu lebih karena kitanya nggak mau melakukannya aja. Oke, demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan olahraga. Jangan lupa selalu fokus kepada apa yang kita mau raih. Dan juga kalau misalnya berolahraga, lebih baik ukur denyut jantungnya. Ya, kalau saya biasanya denyut jantung saya tidak melebihi zona 3. Jadi sekitaran 70% paling maksimal itu saya biasanya di situ. Jarang saya sampai terlalu jauh ya zonanya. Jadi biasanya teman-teman mungkin sekitaran 50-60% saja cukup. Ya, teman-teman bisa melakukannya dalam proses hitung begini pakai ini atau pakai jam tangan khusus untuk mengukur denyut jantungnya. Tidak melebihi dari itu. Jadi teman-teman 220 kurang usia, kemudian dikali 70%-nya, paling maksimal 80%. Tapi saya jarang sekali di 80%.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada gangguan suara karena namanya juga di luar ruangan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.